Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gue punya kesempatan juga nih untuk ngebahas memori yang satu ini. Ini memori dari Clef. Sebelumnya gue udah sempat juga ngebahas salah satu kit memori dari Clef, yaitu seri XR5-nya mereka. Kali ini gue kedatangan seri Crush V RGB tapi ada ROG Certified-nya. Yang mana seharusnya dengan adanya ROG Certified ini menandakan bahwa memori ini bakalan lebih optimal jika berjalan pada platform ROG. Sebenarnya ROG Certified ini udah lumayan lama banget ya. Dulu-dulu juga memang udah ada beberapa brand memori yang berkolaborasi dengan ROG untuk alasan tertentu. Bahkan awalnya gue kira kalau adanya ROG Certified ini bakalan ngebikin kit memori ini harganya tuh jadi lebih tinggi gitu. Tapi setelah gue cek di marketplace, si versi Crush V RGB dengan ROG Certified itu ternyata masih punya harga yang cukup masuk akal menurut gue, mengingat kit memori ini punya rating XMP ataupun Expo di 7200 mega transfer per second. Harganya kalau gue cek di marketplace sekitar 2,6 atau 2,7 jutaan gitu, paling mahal 2,8 juta rupiah. Dan menurut gue itu masih make sense aja. Kalau kalian nyarinya itu yang DDR5 6000, sebetulnya seri Crush V RGB ini jauh lebih murah. Harganya bahkan sekitar 1,8 atau 1,9 jutaan gitu. Jadi menurut gua wajar karena ini punya rating memori yang sangat-sangat tinggi. Nggak cuma rating memori yang tinggi aja, tapi juga di sini Clef menawarkan timing yang menurut gua lumayan ketat ya. Ada di angka CL34, 44, 44 dengan voltase di 1,4 volt. Jadi wajar banget jika memori ini dijual dengan harga sekitar 2,6 atau 2,7 jutaan gitu. Karena ya rata-rata untuk memori 7200 mega transfer per second itu biasanya ya dijual dengan harga sekitar 3 juta ke atas. Lalu yang menarik dari memori ini ialah adanya profil tambahan, yaitu profil untuk 7400 mega transfer per second dengan catatan kalian menggunakan motherboard ROG. Sayangnya profil yang ROG Certified 7400 ini adanya itu hanya di platform Intel aja. Kalau kalian pakai motherboardnya AMD itu kalian nggak bisa pakai si profil 7400 ini. Cuma tenang aja, kita masih tetap bisa melakukan fine tuning ataupun manual overclocking dengan memori yang satu ini. Bahkan untuk kelas Crush V RGB ROG Certified ini sebetulnya udah sempat gua pakai saat gua ngebahas motherboard X870E Aorus Master. Yang mana saat itu untuk memori ini bisa berjalan di 9400 mega transfer per second saat gua melakukan manual overclocking, tapi itu hanya bisa booting sampai BIOS aja. Maka dari itu, untuk ngebahas memori ini lebih lengkap, kayaknya gue perlu pembanding data. Jadi, untuk pengujian di video kali ini juga gue bakalan menggunakan motherboard dari ROG. Ya, paling enggak ini bakalan membuktikan juga klaim soal ROG Certified-nya ini sebetulnya seperti apa. Apakah berjalan di motherboard ROG bakalan jadi jauh lebih optimal atau enggak. Tentunya gue masih menggunakan prosesor yang sama seperti pengujian gue pada di X870E, yaitu menggunakan Ryzen 5 8600G. Bedanya untuk motherboardnya gue bakalan menggunakan ROG Crosshair X870E Hero ya untuk pengujian kali ini. Secara performance, jujur aja saat gue mengaktifkan XMP ataupun Expo di 7200 mega transfer per second, ada perbedaan performance antara motherboard Aorus dan juga motherboard si Crosshair Hero ya. Karena saat gue mengaktifkan Expo itu performance-nya justru di ROG masih sedikit lebih rendah. Biarpun ini sepertinya minor banget. Mungkin ya kalau diulang-ulang lagi bakalan mirip-mirip juga skornya. Tapi yang menarik saat gue menggunakan motherboard ROG ialah ketika gue melakukan manual overclocking lebih lanjut, gue bisa melakukan overclocking hingga 9400 mega transfer per second. Tapi nggak cuma masuk sampai BIOS doang, melainkan gue bisa booting sampai ke OS dan gue bisa melakukan validasi melalui CPU-Z validator. Sehingga datanya itu bisa tercatat di CPU-Z atau melakukan sedikit load lah untuk validasi. Jadi perbedaan antara menggunakan motherboard Aorus Master dan juga si Crosshair X870E Hero dan menggunakan memori yang ROG Certified ini, ternyata memang bisa berjalan lebih optimal dan mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi. Kalau kita bicaranya soal performance, di 8800 mega transfer per second, gue masih bisa menjalankan benchmark seperti 3D Mark Firestrike untuk 8600G, dan punya performance yang sebetulnya mirip-mirip aja, baik itu menggunakan motherboard ROG ataupun menggunakan motherboard Aorus Master. Di sini kenapa gue mengujinya juga pakai 8600G, karena ya Ryzen APU itu yang paling kelihatan
perbedaan performance-nya. Kalau gue pakai Ryzen 9000 series atau gue pakai 14900K gitu dari Intel, perbedaannya itu untuk nyari skenario pengujiannya akan sangat-sangat sulit dan sangat-sangat spesifik gitu ya. Tapi menurut gue dengan memori rating tinggi seperti ini, harusnya harga DDR5 juga sekarang udah semakin turun dan semoga semakin turun lagi, sehingga kalau kita rakit PC menggunakan Ryzen APU atau menggunakan iGPU yang memang kenceng gitu ya suatu saat nanti, ini bisa membantu banget untuk performance dari 8600G ataupun 8700G. Terlebih lagi jika kalian memang mau oprek-oprek. Dan kalau kalian memang senang dengan overclocking, pengen belajar overclocking memori DDR5, tentu memori ini juga cocok untuk kalian karena jadinya bakalan enak aja gitu untuk ngoprek-ngoprek ya. Memori ini punya performance yang luar biasa, terutama di motherboard ROG. Bahkan ini juga memori pertama gue yang memang gue ulik-ulik untuk overclocking memori DDR5 sih. Karena sejauh ini gue nggak pernah kepikiran untuk overclocking memori DDR5 sampai akhirnya Ryzen 8000G series itu rilis gitu. Karena gue tahu di Ryzen APU itu bakalan kelihatan perbedaan performance-nya itu seperti apa. Nah, di video sebelumnya juga itu ada yang nanya, untuk rating 7200 mega transfer per second ini, kalau di Ryzen, apakah dia bisa jalan 1:1 diff-nya atau MCLK dan juga UCLK-nya? Ini setelah gue cek lagi, ternyata memang nggak bisa ya. Dia tuh bisa 1:1-nya hanya di DDR5 6000 atau 6400. Jadi kalau pakai 7200, dia misalkan di setnya diff-nya itu auto, ya dia bakalan jalan di setengah atau 1:2. Jadi ya nggak bisa jawabannya ya. Ini mengkonfirmasi aja, klarifikasi dari gue gitu. Karena kemarin kayaknya gue sempat balas 7200-nya itu bisa gitu. Tapi itu di salah satu komen aja lah. Tapi jawabannya nggak bisa. Cuma, yang menarik menurut gue adalah dengan platform X870E dan juga menggunakan Clef Crush V RGB ROG Certified ini, sekarang gue bisa melakukan memory overclocking di atas DDR5 9000, bahkan bisa booting ke OS dengan motherboard yang mana motherboardnya itu punya 4 slot atau 4 DIMM memory. Kalau kita bicara ini menggunakan motherboard 2 DIMM gitu ya, seperti motherboard mini ITX atau motherboard micro ATX yang punya 2 slot DIMM, atau bahkan motherboard ATX yang memang high-end sekali yang diperuntukkan untuk extreme overclocking, itu rasanya ya memori ini bakalan bisa jauh lebih kenceng lagi. Saat ini sih gue baru ada mini ITX 1 doang nih, tapi gue nggak tahu ini bisa pinjem berapa lama untuk mini PC-nya, karena ada project tertentu juga yang memang bakalan dijalanin sama mini PC yang satu ini. Tapi kalau gue ada kesempatan untuk ngetes lebih lanjut memori dari Clef Crush V RGB ROG Certified, gue pengen banget sih cobain dengan motherboard 2 DIMM gitu, kalau gue punya waktu lebih panjang lagi. Jadi menurut gue untuk memori dengan rating DDR5 7200 tentu ini punya value yang cukup baik, baik itu dari harga dan juga performa. Baik itu performa untuk XMP ataupun expo-nya, ataupun kita melakukan manual overclocking. Kurang lebih segitu aja yang bisa gue bahas untuk Clef Crush V RGB DDR5 versi ROG Certified ini. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Zuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.